Halo Bung, mana kabar? Oh, kabar baik. Kemarin kita nggak sampai selesai nih bahas Bapak Lukas NMB nih. Waduh. Nah, seperti apa proses kelanjutan hukumnya kan kita tentu Bung Alfred ini mengikuti juga kan sampai selesai kayaknya nih. Ya, kita bahas lagi ya, Bung ya. Berarti waktu yang terbatas jadi ini ya. Iyalah. Tapi pembicaraan tetap kita-kita aja ini ya. Iyalah, nggak apa-apa lah. Kan dari kita ke kita dulu lah. Ini Dari kita untuk kita ya. jadi udah gimana Bung Alfred proses hukum yang dijalani oleh Bapak LE ini? Udah sampai sejauh mana yang Iya, Bung Alfred? hari ini ya prosesnya masih tetap berlanjut ya mengenai dugaan-dugaan baru, berita-berita yang mulai beredar ya mengenai Bapak LE ini kan bahwa ada kan pada saat konferensi pers sebelum di tahun kemarin itu kan di mana PPATK bersama Polhukam di mana Pak Mahfud MD melakukan konferensi pers itu kan menyatakan bahwasanya PPATK sudah menemukan 12 penelitian terkait gratifikasi korupsi ini kan. Nah, namun sejauh yang ditangkap itu kan masih dalam proses dugaan baru sudah didakwa atas dasar gratifikasi sama korupsi uang 1 miliar itu atas suap itu proyek di Papua. Nah, sejauh ini prosesnya tetap masih berjalan, cuman terhalang karena proses pemulihan dan kesehatan Bapak LE sendiri Bapak LE sendiri dalam proses sakit. Nah, namun ada yang baru hari ini, Bung. Apa, Bung? Yaitu di mana sebelumnya yang pengacara Roy Rening sama ada beberapa pengacara itu hari ini lagi dirangkul lagi. Pengacaranya Bapak? Pengacara kondang hari ini itu. Oh. Pengacara OCK Ligis. OCK Ligis. Nah, OCK Ligis juga. Nah, jadi kan PPATK ini kan dia tidak hanya memblokir ATM buku tabungan daripada Pak Lukas NMB saja. Cuman dari Pemda Papua juga sama istrinya juga. Istri dari Bapak Lukas NMB. Bapak Lukas NMB juga. ATM-nya diblokir juga. Bapak ATM-nya juga diblokir. Oh, begitu ya. Nah, yang ditakutkan ya PPATK juga ikut memblokir buku rekening Pemprov Papua. Pemprov Papua ya kan. Sementara kan sekarang kan pemerintahan sekarang udah diberikan ini pada Sekda yang hari ini kan menjabat begitu. Namun proses hukumnya sedap ini PJ, cuman ya? Proses pemulihan Bapak LE sendiri itu yang mungkin menghalangi proses itu ya. Proses pemulihan Bapak LE ini masih menghalangi. Nah, bukan menghalangi, bukan artinya. Jadi tertunda kayaknya. Iya, jadi tertunda karena pada saat proses mau pemeriksaan itu, nah karena gini Bung, sakit yang hari ini dialami ini itu artinya udah inilah. Selama ini kan kita mendengar media bahwa sakit itu hanya sebagai alasan doang untuk menghindari pemeriksaan KPK. Namun memang benar Bung, apa yang dia sakit hari ini itu memang benar. Oh, dia memang benar-benar sakit ya? Terlepas dari memang dugaan atau ini yang diberikan KPK terhadap dia, tentu kita harus melihat kesehatan dari Bapak LE juga kan. Karena sekarang dia lagi proses ini dan nggak bisa ngomong. Tuh mungkin kawan-kawan sudah jelas ya dari asli kelahiran Papua ini yang bicara ini. Saya di sini Bung, saya bukan menilai Pak L ini karena memang saya orang Papua, tapi saya harus objektif ya. Kalau memang dia melakukan korupsi ya harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku karena kita di Indonesia sendiri dalam. Bukan berarti Bung Alfred di sini sebagai asli kelahiran tanah Papua bukan mendukung Pak LE korupsi ya, akan tetapi melalui proses hukum yang berjalan kalau memang terbukti terbukti korupsi ya Bung Alfred, kita kan negara hukum di dalam pasal 1 ayat 3 kan menyatakan bahwa negara Republik Indonesia dan negara hukum. Berarti bukan ada mendukung Pak LE untuk korupsi ya atau apa bukannya. Itu kawan-kawan sudah jelas ya. Jadi kita harus menilai secara objektif sama seperti diskusi kita sebelumnya kan bahwasanya kita ini kan OPM artinya beropini ya. Iya, opini pemuda menengah lah ya. Istilahnya kita memberikan opini kita ini terhadap ini jadi agak menarik nih Bung. Kita agak sedikit bergeser dulu ya dari proses Bapak LE ke ini nih. Ini kan ada 4 provinsi baru Papua ya kan. Ini seperti apa kesiapan dari 4 provinsi ini untuk menghadapi pemilu yang akan datang? Karena kan ini disebut
bahasa ini ilmiah prematur katanya. Ini Baru awalnya. awalnya ini gimana ini pendapat Bung Alfred? Jadi terkait dengan kemarin kesiapan pemilu ini. di video kita sebelumnya juga kita udah menjelaskan ya, artinya di Papua itu sekarang yang sebelumnya dari 34 ya, 34 provinsi, ya sekarang udah jadi 38 provinsi, di mana di undang-undang nomor 14, 15 mengenai 16 itu mengenai Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, sama Provinsi Papua Tengah. Nah, yang lalu lagi undang-undang nomor 29 mengenai Provinsi Papua Barat Daya. Nah, 4 provinsi ini. Nah, sekarang memang sudah ada penerimaan pegawai, pelantikan pegawai kemarin. Tapi ini dikhususkan atau diprioritaskan bagi putra daerah. Nah, gini Bung. Jadi kemarin itu sempat ada media-media yang misalnya begini, ada 170 orang pejabat yang dilantik di Papua Pegunungan. Nah, saya itu daerah saya itu, Wamena sebagai ibu kota provinsi. Nah, itu ada beberapa kabupaten yang kemudian masuk di dalam Papua Pegunungan. Ini ada pegawai-pegawai yang nggak diangkat. Jadi hanya terfokus pelantikan pegawai pemerintah provinsi hanya terfokus kepada provinsi ibu kota provinsi. Ya, itu hanya di Wamena doang. Sementara misalnya di Pegunungan Bintang beberapa pegawai yang dari daerah ini nggak diangkat di situ. Nah, itu yang dianggap kayak diskriminasi atau mungkin gubernurnya belum memahami struktur atau sosial daripada kita orang-orang ini pegunungan ini. Gitu. Oke. Berarti secara sumber daya manusia harus diprioritaskan ya putra daerah ya atau putra putri daerah. Karena memang kita harus melihat bahwa kita kan Papua ini kan punya kekhususan sendiri. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 otonomi khusus itu ada. Itu mengenai kepala daerah itu ada regulasinya mengenai hal itu. Ada aturan-aturan khusus ya. Sekarang begini pertanyaannya, bahwa pemimpin-pemimpin yang kemudian dipilih hari ini apakah benar-benar daripada hasil kemauan atau hasil daripada rakyat Papua, atau demokrasi rakyat Papua dipilih secara langsung dari pemerintah pusat. Nah, seperti yang sebelumnya bahwasanya DOP ini kan akibat akan kita berangkat ke situ nih, 4 ini DOP ini. Dia masih berkesinambungan begini. DOP ini akibat daripada kegagalan Otsus. Maka diberikanlah akan berakhirnya Undang-Undang Otsus tahun 2021 kemudian lahir di bagaimana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai DOP, daerah otonomi baru. Nah, inilah kemudian ini gimana ini soal daerah otonomi baru ini gimana? Daerah otonomi baru ya kesiapannya secara kesiapan lah ya. Ini saya pikir ya mengenai SDM-nya itu, untuk SDM kita putra daerah di mana di dalam undang-undang amanat undang-undang nomor 21 tahun 2001 itu kayaknya tidak memenuhi ya, masih kurang ya untuk 4 provinsi yang baru. Tapi kan seluruh warga negara kan berhak mendapatkan pendidikan yang layak lah kan, apalagi asli putra daerah Papua, putra putri Papua kan ya memang harus diprioritaskan. Memang dari segi SDM ya, secara sumber daya alam kita nggak usah ragukan lagi kualitas itu. Tapi ini gimana Bu kesiapan dari 4 provinsi baru ini? Ya, kita harus tetap optimis ya. Semoga saja, artinya banyak anak-anak muda Papua yang kemudian bisa dengan lahirnya DOP ini mendorong anak-anak Papua yang memiliki niat untuk kemudian kembali membangun Papua ini memiliki motivasi, semangat untuk kemudian terlibat dalam pemerintahan itu atau ini kan gitu. Jadi kita harus pesimis terlepas dari pada saat pembentukan DOP ini terlalu sentralistik. Kenapa saya bilang sentralistik? Pada saat pembahasannya jadi terpusat begini, Jadi begini Bung, sebenarnya proposal mengenai pemekaran provinsi ini itu Papua Bogor Raya sama Prota mungkin Prota bagian dapat di daerah itu udah lebih dahulu sebelum DOP ini. Betul ya, betul. Mengenai provinsi Tapanuli sama tetapi kenapa Papua diberikan? Karena yang dipilih pemimpinnya atau regulasi mengenai DOP atau ada bisikan-bisikan politik mungkin. Ada kepentingan pusat atau enggak? Ini kan kita mulai bertanya-tanya karena kebijakannya sentralistik. Dia tidak
demokratis, tidak melibatkan masyarakat Papua. Pelibatan partisipasi publik ya. daripada rakyat Papua tidak dilibatkan, Bung. Berarti elit dari Papua yang dilibatkan, yang ada di Jakarta ada mungkin. oknum-oknum yang artinya oportunis lah, memang punya istilahnya yang mau kekuasaan penuh lah ya. Yang menganggap diri, mengakui diri bahwa mereka sebagai tokoh. Tapi di Papua mereka nggak diakui. Oh. Nah, berarti hanya untuk kepentingan ya. Iya, makanya kan masyarakat Papua juga lebih besar menolak juga mengenai DOP ini. Oh. Salah satu mengenai ketakutan mengenai perizinan-perizinan yang kemudian nanti ancamannya kepada masyarakat adat mengenai sumber daya alam gitu. Iya. Tapi kan secara kemajuan dari SDM, katakanlah dari sektor pendidikan, kemajuan dari masyarakat Papua kan dia kan berdampak baik dengan hadirnya DOP ini. Tapi ya tetap aja pro kontra itu pasti ada. Tapi mungkin saya kurang paham juga ya seperti apa karakter dari masyarakat Papua untuk menerima ini. Pasti ada juga di sana antara yang pro dan ada yang kontra ini. Tapi mana lebih banyakkan kontra apa yang banyakkan pro ini? Gini Bung, kami kenapa di Papua tuh merasa kami tidak dihargai atau di ini secara seutuhnya, atau misalnya apa ya, kita ini kan sama dengan saudara-saudara kita di Aceh lah dengan undang-undang Otsus ini, kekhususan pada saat ini kan. Itu seharusnya pemerintah tuh ketika pada saat mengeluarkan kebijakan tuh harus ada melibatkan ini. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai Otsus ini kan ada itu namanya Majelis Rakyat Papua, MPR ini. MPR, Majelis Rakyat Papua harus dilibatkan dalam pembahasan itu. Namun mereka nggak dilibatkan juga, Bung, dalam pembahasan. MPR ini tidak dilibatkan ya. Iya, Majelis berarti Rakyat ini Papua hanya beberapa kelompok saja ya untuk. Jadi oknum-oknum yang mungkin punya kepentingan politik lah yang kemudian dilibatkan. Makanya kenapa masyarakat Papua ya, mereka menolak mengenai DOP ini karena kebijakannya terlalu sentralistik. Artinya berpusat ke pusat ini, tidak melibatkan masyarakat Papua. Atau tidak menyaring dulu aspirasi daripada masyarakat, apa yang sebenarnya kalian mau apa ya kan. Jadi semua diputuskan oleh pemerintah pusat ini mengenai DOP dan cepat, tidak lama. Dalam proses undang-undang kan dia membutuhkan proses yang lama, melihat daripada antropologi, sosial daripada masyarakat Papua, baru apa nih langkah-langkah yang harus diambil untuk kemudian. Tapi kalau dari Bung Alfred sendiri nih, ini secara pribadi ya, nah ini Bung Alfred ini mau kembali ke daerah, ke Papua lagi, atau mau berproses di Jakarta? Ya, nah, karena kan bicara panggilan ini kan, panggilan daerah ini gimana? Dan sekaligus apa yang menjadi keresahan dari Bung Alfred? Kenapa harus pergi ke Papua, berangkat kembali lagi untuk membangun daerah, atau berproses di Jakarta? Tentu ini dengan adanya DOP ini ya Bung, dengan DOP apa ini kan dia membuka lapangan kerja, artinya kan itu memberikan peluang bagi kita sebagai putra daerah untuk ini juga di sana. Namun kita nggak bisa ini, kita kan membutuhkan pengalaman, ilmu yang ini juga. Jadi kita harus berproses dulu di mama kota lah, orang bilang di Jakarta ini kita harus berproses dulu. Jadi saya memutuskan walaupun udah selesai kita berproses dulu, baru kemudian kita akan balik. Jadi apa pesannya untuk kawan-kawan kita ini? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita juga kan, dari masyarakat Papua lah, kawan-kawan pemuda-pemudi. Apa intinya terlepas dari permasalahan gejolak yang kemudian kita bahas mengenai Bapak mantan gubernur dan bagaimana itu kan kita kan belum tahu kemungkinan yang akan terjadi ke depan toh. Namun pesan saya kepada kaum intelektual Papua yang lainnya itu kita harus cerdas melihat situasi kondisi, baru kita yang harus menjadi lidah bagi orang yang tidak bersuara, artinya berbicaralah. Bagaimana kita ini kemudian misalnya kemungkinan yang dapat terjadi ketika proses Bapak LE ini kan, di mana orang menganggap dia sebagai salah satu pemimpin yang artinya sudah banyak berbuat mengenai PON yang bagaimana dia menjalankan PON dalam masa Covid itu berhasil, pembangunan ini. Jadi dia punya banyak ini, namun hari ini kan banyak memberikan kontribusi di masyarakat Papua. Namun kan kita nggak tahu kemungkinan yang terjadi nanti kan ke depannya, juga mengenai DOP dan mengenai apa. Jadi pemilu dan sebagainya itu. Jadi ya intinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk
menjadi tuan di negeri sendiri, artinya menjadi tuan di negeri sendiri ya. Jangan membangun asing di rumah sendiri. Iya, jangan asing di rumah sendiri gitu kan. Jadi kalau bukan kita siapa lagi begitu kan. Kita kalau dulu misalnya pesan senior saya ketika datang di Jakarta ini, orang senior bilang, kamu kalau sudah datang jauh-jauh itu jangan jadi pecundang, harus jadi pejuang. Iyalah. Nah, artinya ketika kita balik pun kita harus jadi pejuang di daerah sendiri untuk membangun daerah kita begitu. Jadi kemungkinan yang terjadi ke depan di tanah Papua juga pesan saya sebagai anak muda ini, kita harus bijak melihat situasi kondisi yang ada di Papua, baru bagaimana langkah kita apa. Jangan kemudian kita hanya ikut arus saja. Harus lawan arus juga. Karena apalagi sekarang media hoax terlalu banyak ini kan, kemudian di Papua tuh satu percikan kecil aja tuh yang seperti yang saya bilang tuh Bung, banyak orang punya kepentingan di sana. Dan itu akan membuat orang gampang sekali gejolak di tanah Papua tuh ya, dan sangat kompleks. Itulah sebabnya saya bilang kita sebagai anak muda, generasi muda Papua itu kita harus mempersiapkan diri, mengaktualisasikan diri, atau membuka wawasan kita, membuka diri kita untuk siap menghadapi tantangan-tantangan yang kemudian akan datang itu kan. Tantangan global. Iya, global secara nasional, secara global kita harus siap lah. Oke lah. Terima kasih Bung Alfred. Itu, Bung. Di segmen ini mungkin nama kawan-kawan sudah jelas dari Bung Alfred ya. Siap Bung. Oke. Terima kasih. Luar biasa nih, Bung. Tetap ikutin kami di Opini Pemuda Menengah dan Demokrasi and Demokrasi. Salam demokrasi. Salam.